Hai, apa kabar anak-anak kelas 5? Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Ini ada pada tema 5, subtema 1 di buku Bupena Jilid 5B. Yang pertama tentunya kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Apa definisi teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, pada teks non-fiksi itu isinya bukan sebuah hayalan si penulis, namun isinya adalah berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi. Nah, teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel baik di surat kabar maupun di majalah. Kalau kalian pernah buka surat kabar atau koran atau majalah, di sana banyak bisa kita temukan teks non-fiksi. Nah, kemudian ada beberapa contoh jenis teks non-fiksi. Yang pertama adalah esai. Apa itu esai? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian jurnal sejarah atau ilmiah. Kemudian yang terakhir ada biografi. 3 hal ini akan kita pelajari pada video ini. Ya, yang pertama esai. Esai adalah tulisan yang membahas tema tertentu dari sudut pandang penulis. Jadi, pada esai ini isi tulisannya itu adalah sudut pandang si penulis, baik itu argumen dia, itu argumen-argumen dia atau pemikiran dia atau sudut pandang dia sampaikan di dalam tulisan tersebut. Nah, tulisan esai harus logis dan berdasarkan fakta. Jadi esai itu tidak bisa dibuat sembarangan atau hanya hayalan. Esai harus dibuat logis dan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada contoh esai di sini dengan berjudul Pementasan wayang sebagai media informasi dalam upaya preventif penyebaran hepatitis B di Indonesia. Nah, ini adalah contoh esai ditulis oleh Nimade Meilani. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa informasi, ada tahun, ada organisasi. Nah, tentunya semua informasi yang ditulis pada esai ini berdasarkan fakta ataupun riset yang sudah dilakukan oleh Nimade Meilani. Selanjutnya, yaitu jurnal sejarah atau ilmiah, yaitu rangkaian tulisan yang menyajikan informasi tentang subjek sejarah. Nah, subjek atau subjek sejarah yang disampaikan pada jurnal sejarah atau ilmiah ini adalah bisa tentang seseorang, histori tempat, negara. Nah, di sini ada contoh tentang jurnal sejarah. Di sini jurnal sejarah tentang Islam di Indonesia. Nah, jurnal sejarah tadi subjeknya berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, histori. Kemudian selanjutnya, setelah jurnal sejarah tadi ada biografi. Biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, biografi ini adalah berisi tentang kisah hidup seseorang. Pertama disebutkan namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian diceritakan sekelumit kisah hidup dia. Nah, yang menceritakan dan yang menulis tentang kisah orang tersebut atau tokoh tersebut adalah orang lain, bukan si tokohnya sendiri. Nah, di sini ada contoh biografi. Di sini ada contoh biografinya Cut Nyadin. Nah, ini ada dia lahir di Lampandang Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Kemudian di sini ada cerita pada masa kecilnya. Nah, ini adalah biografi. Ingat-ingat, biografi tidak hanya biodata, tapi juga memuat tentang kisah daripada si tokoh yang dituliskan. Biografi, biasanya tokoh-tokoh yang dituliskan biografinya itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal, baik itu pahlawan ataupun orang yang bisa menciptakan sesuatu, misalnya seperti
Alexander Graham Bell. Kemudian selanjutnya, ingat-ingat, informasi pada teks non-fiksi disajikan sesuai dengan kenyataan dan saling terkait satu sama lain. Artinya apa? Artinya teks yang disampaikan atau ditulis pada teks non-fiksi, tulisan yang ditulis atau informasi yang dimuat disajikan harus sesuai dengan fact atau fakta, real, dan saling terkait, berkaitan. Kalau kamu bikin teks non-fiksi ada 10 paragraf misalnya, setiap paragrafnya harus saling terkait satu sama lain dan harus sesuai dengan kenyataan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks non-fiksi dan contoh-contoh teks non-fiksi. Sekarang tugas kalian adalah buka Bupena kalian jilid 5B halaman 73 dan 74. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Cukup nomor 1 sampai 5 saja. Kemudian setelah itu silakan kirimkan jawaban kalian ke nomor WhatsApp saya. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang teks non-fiksi. Ingat-ingat, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau hal yang terjadi sesuai dengan fakta. Nah, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih.